Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Penuhiku dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan berkuasa, dahsyat dan heran perbuatan-Mu Tuhan. Bawaku melekat, bawaku mendekat padamu Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku,
bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya. Shalom Aleihim. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur apabila kita boleh ada sampai dengan hari ini. Sepanjang malam Bapa telah menyertai melindungi kita hingga kita boleh menikmati hari yang baru di tahun yang baru ini. Saudaraku, mengawali hari ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kiranya dapat membekali kita dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas sepanjang hari ini di hari-hari awal di tahun 2026. Firman Tuhan saya ambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9a yang demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Saya ulangi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan atau renungan firman Tuhan. Pagi ini adalah ada pertolongan di dalam pertobatan. Ada pertolongan di dalam pertobatan. Saudaraku, dari ayat yang kita baca sebagai ayat pokok tadi bahwa jika kita mengaku dosa, artinya bertobat. Dan di dalam pertobatan itu, Tuhan yang setia dan adil itu menerima pertobatan kita, memperhatikan penyesalan kita, sehingga Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, adalah satu keniscayaan, adalah satu hal yang lumrah, dan bahkan hampir semua manusia, termasuk kita orang-orang percaya, bahwa kita seringkali jatuh bangun dalam dosa. Seringkali kita berbuat sesuatu yang melanggar kebenaran firman, sehingga kita jatuh dalam dosa. Dan karena kita berdosa, maka kita terikat oleh dosa itu, dan akibatnya kita mengalami kesulitan dalam hidup. Kita mengalami banyak persoalan, mungkin sakit, mungkin ekonomi, mungkin persoalan silih berganti. Hingga kita merasakan adanya sesuatu hal yang tidak nyaman dalam hidup ini. Bahkan mungkin kita bisa juga menyalahkan Tuhan. Mungkin kita juga tetap berdoa. Mungkin kita juga tetap melakukan aktivitas yang ibadah mungkin. Tetapi kita sebenarnya masih tetap dalam dosa. Kita melanggar sesuatu ketentuan yang dari Tuhan. Sehingga kita
menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nah, saudaraku, kejadian ini seperti juga yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu Imam Eli sebagai imam besar bagi Israel. Bangsa Israel terlibat peperangan yang sangat luar biasa dengan bangsa Filistin. Sampai mereka mengalami satu pertempuran yang sangat luar biasa, sangat menyeramkan ya. Membuat Israel kalah telak. Sampai-sampai tabut perjanjian yang dibawa ke tengah medan peperangan dapat direbut oleh orang Filistin. Nah, seperti yang dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal 4 sampai pasal 6 itu peperangan yang luar biasa. Israel dikalahkan. Tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin. Saudaraku, sekalipun pada akhirnya tabut itu dikembalikan lagi oleh bangsa Filistin, dihantarkan dengan kereta yang gerobak yang ditarik dengan sapi itu menuju ke Kiryat Yearim. Tetapi bukan berarti ketika tabut dikembalikan mereka melepaskan Israel. Mereka tetap menekan Israel. Mereka menjajah Israel. Sehingga sebagaimana yang diceritakan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua berkata begini. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi 20 tahun lamanya mereka mengeluh, dijajah oleh orang Filistin. Saudaraku, ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa membuat mereka stres. Merasa tidak ada di dalam damai sejahtera. Mereka ditekan, mereka dirampas haknya. Lalu mereka mengeluh kepada Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu seorang hamba Allah yang dipakai Tuhan yaitu Nabi Samuel dipakai Tuhan untuk menasihati mereka. Kita baca dalam pasal 7 dari 1 Samuel tadi ayat yang berikutnya bahwa ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Itu nasihat dari seorang hamba Allah. Oleh hikmat Tuhan, Samuel mengatakan, kalau kamu mau bertobat dengan sungguh, mau kembali kepada Tuhan, hilangkan atau buang jauh-jauh berhala-berhalamu, supaya Tuhan melepaskan kamu dari tangan Filistin. Nah, saudaraku, mendengar nasihat itu, bangsa Israel merespon dengan baik. Mereka segera melakukan tindakan, diambilnya semua benda-benda berhala itu, patung-patung berhala itu, ya, dibuangnya, entah dibakar, entah dihancurkan, ya, tapi yang jelas dibuang dari kehidupan mereka. Nah, saudara, berhala itulah yang menghalang-halangi Allah bekerja dalam kehidupan bangsa Israel. Berhala itulah yang menghalang-halangi perlindungan Allah kepada Israel. Begitu juga kita juga bisa mengalami hal ini. Kita mungkin juga bisa seperti orang Israel ini yang menyimpan berhala dalam hati kita. Sehingga Tuhan jauh dari kita. Loh, berhala apa? Yang jelas bukan seperti yang disimpan oleh orang Israel. Patung Astoret, patung Baal dan sebagainya. Tetapi segala sesuatu yang menggantikan kedudukan Allah dalam hidup kita, maka itulah berhala. Sekali lagi, segala sesuatu yang menggantikan kedudukan Allah di dalam hati kita, itulah berhala. Entah itu hobi, entah itu harta, entah itu pekerjaan atau yang lain. Nah, saudara, padahal tubuh kita adalah
bait Allah. Roh Allah diam di dalam hidup kita. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Rumah Allah itu dalam tubuh kita. Oleh karena itu jangan pernah ada sosok lain yang di dalam hati kita. Jangan pernah menduakan Allah dalam hidup kita. Nah, saudaraku, setelah bangsa Israel membuang seluruh berhala-berhalanya, Samuel memberikan perintah, ayo sekarang kumpul di Mizpah. Kita melakukan ibadah, kita bertobat, kita berdoa kepada Allah. Dan kemudian orang-orang Israel itu berkumpul di Mizpah, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Ya, mereka mengambil air untuk dijadikan korban curahan, lalu berseru kepada Tuhan, memohon ampun, mereka bertobat. Mereka mengatakan bahwa kami telah berdosa kepada Allah. Mohon ampun. Nah, saudaraku, ini adalah satu tindakan yang luar biasa. Mereka bertobat sebab Allah berkenan itu. Nah, sementara mereka melakukan satu ibadah demikian dan berdoa, Samuel mendoakan bangsa Israel. Tiba-tiba orang-orang Filistin secara mendadak menyerang mereka. Mereka akan membinasakan orang Israel sementara mereka berkumpul di Mizpah. Dan orang-orang Israel ketika berkumpul di Mizpah, mereka tidak dalam posisi siap bertempur. Mereka ibadah. Nah, saudaraku, dalam kondisi semacam ini mereka berteriak. Bukan mereka melakukan sesuatu yang panik kemudian secara refleks mereka menghadang atau mau menyerang pula, menghadang serangan mereka, tidak. Tapi mereka berseru kepada Nabi Samuel. Dalam ayat 8 dalam kitab 1 Samuel 7 tadi dikatakan begini. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Nah, saudara, dia tidak melakukan sesuatu yang keliru. Dia tidak panik, tetapi dia berseru kepada Allah melalui hambanya. Jadi Nabi Samuel diminta jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti memohon kepada Tuhan supaya dia membebaskan kita dari bangsa Filistin. Nah, saat itu Samuel mengambil satu tindakan yang luar biasa. Dia segera mengambil seekor anak domba yang sedang menyusu. Dijadikannya sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dipersembahkanlah anak domba itu di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, saudaraku, kita tahu ceritanya bahwa Tuhan menjawab doa itu. Apa jawabnya? Dia mengguntur. Allah mengguntur. Ya. Allah mengguntur kepada orang Filistin. Dan Allah mengguntur ini adalah merupakan tindakan Allah membela umatnya. Berperang ganti dia. Ketika Allah mengguntur dengan suara yang dahsyat, membuat orang-orang Filistin kacau balau. Berantakan pertahanannya. Berantakan rencana penyerangannya. Dan ketika itulah bangsa Israel berbalik menyerang mereka dan mengalahkan mereka dengan telak. Saudara, ketika mereka sudah menang, dapat mengusir bangsa Filistin itu sampai di Betkar, ya, dia desak mundur sejauh itu. Lalu Samuel mengambil batu, ditempatkannya batu itu di antara Mizpah dan Yesana, sambil dia berkata, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Maksudnya sampai sebegitu Tuhan menolong kita. Dia berperang ganti umatnya. Hebat bukan? Ketika Israel bertobat, Tuhan langsung bertindak memberikan pembelaan. Alkitab juga berkata, kalau Tuhan di pihak kita,
siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Nah, saudara, di dalam peristiwa di Mizpah ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari mengapa Tuhan berkenan menolong bangsa Israel. Mengapa Tuhan begitu langsung merespon doa dan dia mengguntur, memporak-porandakan orang Filistin. Ada beberapa kebenaran di sini. Yang pertama, Israel mau bertobat ketika mendengar teguran Nabi Samuel. Dia tidak berdalih, dia tidak mengeraskan hati. Dan yang kedua, mereka membuang semua berhalanya, disingkirkannya hal-hal yang menyakiti hati Allah. Serta ketika mereka diserang oleh bangsa Filistin, dia tidak menyerang balik secara langsung, tapi justru berserah kepada Allah, berseru kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga Tuhan yang menghadang mereka, Tuhan yang menghancurkan mereka. Nah, saudara, sikap hati seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mau bertobat, mau mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita bertobat, maka Allah merespon doa-doa kita. Nah, saudara, di dalam menghadapi tahun 2026 ini, mungkin kita penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Jangan-jangan seperti bangsa Filistin menyerang tiba-tiba. Entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi atau yang lain. Tapi jangan pernah takut. Ketika kita bertobat, ketika kita berserah kepada Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah, menyingkirkan segala yang bersifat berhala, dan Allah kita berikan tempat seutuhnya di dalam hati kita, maka Dia mengendalikan hidup kita. Dia pasti menolong kita. Dan kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kami. Sampai begitunya Allah menolong kami. Allah itu dahsyat. Haleluya. Saudara, di dalam pertobatan ada pertolongan Allah. Dalam menjalani hidup dan kehidupan di tahun 2026, mari jangan ada berhala dalam hati kita. Tapi mari beri waktu hidupmu hanya untuk Dia. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi, ada pertolongan Allah di balik pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Tanamkan benih-benih firman dalam setiap kami oleh kuasa Roh-Mu. Bimbing dan berkati kami sekalian untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Bahkan dalam melewati tahun-tahun, hari-hari di tahun 2026 ini. Dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi, kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang kembali menyebut kita semua di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai. Amin.